Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Ilfiatun Naila dari kelas 1 TMAA akan mempresentasikan pemikiran pendidikan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Biografi Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kyai Haji Hasyim Asy'ari lahir di Desa Ngendang, salah satu desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon tanggal 20 Zulqa'dah 127 Hijriah atau bertepatan pada 25 Juli 1871 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Al-Wahid bin Abdul Al-Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Abdul Ar-Rahman yang dikenal dengan sebutan Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya bin Abdul Al-Aziz bin Abdul Al-Fatah bin Maulana Ishaq dari Raden Ainul Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Kyai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 7 Ramadan 1947 Masehi di Tebu Ireng, Jombang dalam usia 79 tahun karena tekanan darah tinggi. Hal ini terjadi setelah beliau mendengar berita dari Jenderal Sudirman dan Bung Tomo bahwa pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Spur telah kembali ke Indonesia dan menang dalam pertempuran Singosari Malang dengan meminta banyak korban dari rakyat biasa. Beliau sangat terkejut sehingga terkena serangan stroke yang menyebabkan kematiannya. Karya-karya Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, Adab Al-Amin wa Al-Muta'alim fima yahtaj ila Al-Muta'alim fi ahwal ta'alum wa fa yataqaf al-mu'alim fi maqamat ta'limi. Yang kedua, Al-Tambihat Al-Wajibat liman yasna al-maulid al-munkarat. Dan yang ketiga, Ziyadat Taliqat Roda fiha Mandumat al-Syaikh Abdul Allah bin Yasin al-Fasurani allati bihujubiha ala jam'iyah Nahdlatul Ulama. Pemikiran pendidikan Islam menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Dalam sebuah lembaga pendidikan pastinya memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang unggul untuk kedepannya agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan adalah etika. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Salah satu karya yang telah ditulis oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan yaitu Adab Al-Amin wa Al-Muta'alim fima yahtaj ila Al-Muta'alim fi ahwal ta'alum wa fa yataqaf al-mu'alim fi maqamat ta'limi. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa tata krama seorang pelajar dan pengajar, dan kitab ini selesai disusun hari Ahad pada tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 1343 Hijriah. Dalam kitab tersebut terdiri dari 8 poin penting yang menjelaskan tentang etika pembelajaran antara lain. 1. Keutamaan ilmu serta keutamaan belajar. 2. Etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. 3. Etika seorang murid terhadap guru. 4. Etika murid terhadap pembelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. 5. Etika yang harus dipedomani oleh guru. 6. Etika guru ketika akan mengajar. 7. Etika guru terhadap murid-muridnya. Dan 8. Etika terhadap buku atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Konsep pendidik. Selain itu, menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, etika seorang guru adalah 1. Etika seorang guru senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takut kepada Allah, tawadu, zuhud, dan khusyuk, bersikap tenang dan senantiasa berhati-hati, mengadukan segala persoalan terhadap Allah, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih dunia. Yang kedua, etika guru dalam mengajar. Jangan mengajarkan hal-hal yang syubhat, mensucikan diri, berpakaian sopan dan memakai wewangian, berniat beribadah ketika mengajar dan memulai dengan doa. Konsep peserta didik.
1. Etika belajar. Membersihkan hati dari berbagai gangguan keimanan dan keduniawian, membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar dan qanaah, pandai mengatur waktu. Etika seorang murid terhadap guru. Hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan guru, memilih guru yang wara, dan memuliakan, memperhatikan hak guru. Yang ketiga, etika murid terhadap pembelajaran. Memperhatikan ilmu yang bersifat fardu ain, berhati-hati dalam menanggapi khilaf ulama, mendiskusikan dan menyetorkan hasil belajar kepada orang yang dapat dipercaya. Tujuan pendidikan. Kyai Haji Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkannya. Dalam hal belajar, yang menjadi titik penekanannya adalah pada pengertian bahwa belajar itu merupakan ibadah untuk mencari ridha Allah yang mengantarkan seseorang untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah 1. Menjadi insan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menjadi insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Metode. Sistem individual yang ditetapkan dalam metode wetonan dan sorogan, metode hafalan, muharawat, dan metode musyarohat merupakan istilah metode yang diterapkan pada Islam klasik seperti al-asama, al-ijaza, al-imla, mudzakarah, dan munazara. Relevansi pemikiran pendidikan Kyai Haji Hasyim Asy'ari dengan pendidikan sekarang. Beliau mengemukakan bahwasanya pendidikan Islam merupakan sarana untuk mencapai kemanusiaan sehingga manusia dapat menyadari siapa sesungguhnya penciptanya dan untuk apa diciptakan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai pendidikan yang berlabel Islam seperti madrasah atau pondok-pondok pesantren. Akan tetapi, pendidikan Islam mencakup semua proses pemikiran, penyelenggara, dan tujuan. Relevansi terhadap pendidikan sekarang nampak pada munculnya lembaga yang dinaungi panji-panji Islam atau dikenal dengan sebutan pondok pesantren. Konsep pendidikan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya berupa teori-teori saja, namun juga mempraktikkannya. Hingga sekarang, pendidikan Islam berkembang dari model pesantren tradisional, pesantren modern, madrasah, dan sekolah Islam. Dan tujuan pendidikan menurut beliau bertujuan untuk mencetak lulusan siswa menjadi seorang ulama yang intelektual dan intelek yang islami. Hanya itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.